يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وزع الكرم ومن يبيك رسول الله جاءك به إذا الكريم تدلى باستقام تاكمين حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وإن من جودك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا مضايا واسع الكرم أن رحمة ربي ناسمها تعطي على سبيل الشهد في سبيل يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل لساني غير منخرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتح إلى روض النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم سم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين ثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا الأروع المرحوم قبل الشافعي محمد شافعي هذا أحمد مرشدي شيخ الإسلام بالزكريا الأنصاري الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وإلى هرد النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقال المصنف رحمه الله دام النفع به وبكم في الدارين آمين قال اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Kita masih berbicara masalah hak khiyar, hak pilih dalam jual beli antara melanjutkan jual beli atau mengurungkan atau membatalkan.
Sekarang bacaan kita wa biqaulihim idza ghalaba ila akhirih. Jadi kemarin di atas dikatakan bahwa ukuran cacat itu, kita masih bicara masalah khiyar aibi, khiyar karena ada cacat dalam barang jualan, barang dagangan. Ukuran cacat itu bagaimana dikatakan? Wadhabitul, kita kembali ke atas dulu. Wadhabitul aibi huna kullu ma yankusul aina. Setiap apa saja yang mengurangi atau berkurangnya itu benda. Bendanya berkurang, enggak utuh. Awil qimata, atau bendanya utuh tapi nilainya, harganya berkurang. Karena mungkin ada cacat sedikit itu sehingga nilai itu barang jadi kurang. Yafutu bihi ghardun sahihun, yaitu yang meluputkan dengan berkurangnya tadi maksud yang sah. Ya, maksud yang sah jadi luput. Kenapa? Karena itu ada kekurangan di situ. Ini idza ghalaba fi jinsil mabi'i adamuhu. Hal itu kalau ketidakadaannya dapat mengalahkan jenis dari barang yang diperjualbelikan itu. Umpamanya kalau ada orang yang mau jual atau membeli budak, itu kan budak itu harusnya dia tidak ada aib, tidak ada celah. Nah, kalau memang celahnya itu menonjol banget, maka itu jual beli bisa diurungkan. Umpamanya katakanlah si budak itu dia melakukan hubungan badan di luar nikah, atau curian, barang curian. Itu kan merusak gitu ya, merusaknya sangat itu. Nah, kalau begitu maka ada hak khiyar di situ. Karena ternyata si budaknya berzina, kemudian barang juga barang curian, ya. Nah, kemudian setelah itu wa kharaja biqaulihim yafutu bihi ghardun sahihun, dikecualikan dengan perkataan mereka ulama, yaitu luput dengan adanya kekurangan. Apanya luput? Ghardun sahihun, maksud yang sah, ma law bana bil hayawani. Kalau ini pengecualian, artinya pengecualian artinya dia nggak termasuk di atas tadi. Kalau seandainya ternyata hewan yang dibeli itu, yaitu dikatakan robek bagian filqatin saghiratin fi min fakhdhihi au saqihi, ada pecahan yang kecil di pahanya atau di betis itu binatang. Jadi jual binatang, di paha atau betis binatang ada pecah sedikit, ada robek sedikit. Itu kan tidak mengurangi, itu kan tidak cacat, kecuali kalau pincang, kakinya buntung, ya kan, matanya buta. Ini aja ada robek sedikit. Itu pengecualian semacam itu. Maka kalau semacam itu tidak ada khiyar. Kenapa? Masalahnya remeh. Cacatnya tuh remeh, bukannya berat. Ya. La yurithu syai'an dikatakan itu tidak mengapa, ya, tidak mengakibatkan apa-apa, wala yufawwitu ghardon, dan tidak meluputkan maksud tujuan, fa innahu la khiyara bidzalika. Nah, kalau beli binatang yang paha itu binatang atau dengkulnya cacat sedikit, robek sedikit, itu tidak mengapa dikatakan, dan kalau begitu tidak ada khiyar. Nah, sekarang kita masih bicara masalah pengecualian. Wa biqaulihim idza ghalaba ila akhirih. Perkataan ulama apabila menang, ya, sampai akhirnya, as-suyubatu fil amati al-muhtamilati lil wat'i fa innaha tanqusul qimata wala khiyara biha. Yaitu membeli seorang budak yang memang statusnya dia sudah janda, bukannya gadis. As-suyubatu fil amati, membeli budak perempuan, ya, yang sudah janda, al-muhtamilati lil wat'i, yang besar kemungkinan kalau yang namanya udah janda pasti kan sudah hubungan badan,
Mana ada yang namanya janda belum hubungan badan, tapi ada juga ya janda kembang. Janda kembang itu nikah belum sampai serangan subuh, ya udah bubaran. Maka itu perempuan itu namanya janda kembang. Ya, namanya janda tapi masih kembang dia. Nah, ini biasanya kalau yang namanya janda pasti apa? Al-muhtamilah, dimungkinkan lil wat'i. Ya, itu apa? Sudah ada hubungan badan. Fa innaha tanqusul qimata, maka sesungguhnya itu akan mengurangi nilai. Ya, budak yang gadis sama yang janda masa sama sih? Ya. Kan kalau orang beli budak, di samping itu budaknya mau dipekerjakan untuk rawat rumah tangga apa segala macam, dan dia si budak, kalau budak perempuan, dia kan bisa digauli sama tuannya. Nah, kalau sana si tuan beli budak udah janda, masa sama harganya sama yang masih gadis. Nah, dikatakan di situ budak perempuan dimungkinkan dia sudah digauli sama suaminya ketika itu, ya. Fa innaha, sesungguhnya janda itu tanqusul qimah, itu akan mengurangi nilai atau harga. Wala khiyara biha, dan tidak ada hak pilih. Lemang ente beli janda, ya, maaf umpamanya dia beli nih budak janda, malamnya digauli sama si tuan, ya tuannya udah pengalaman, lah ini kok begini nih. Pas besoknya dia pergi ke tukang penjual budak, kok ini budak beda banget sih ini, kenapa? Ya kok nggak kayak gadis? Lah kan emang bapak tahu itu janda. Masa janda bapak udah tahu? Kan saya bilang bahwa ini budak adalah seorang janda, bukan gadis. Kecuali kalau saya bilang ini budak gadis, pas malam bapak pakai kok beda, karena bapak udah ngalaman, ya boleh tukar. Lah emang bapak tahu, kan saya bilang ya, itu namanya orang keterlaluan ya. Makanya dikatakan wala khiyara biha, dan tidak ada hak pilih dengan sebab kejandaannya itu. Ya. Itu. Jadi itu yang dikatakan pengecualian ya. Idz laisal ghalibu fil ima'i, ya. Idz laisal ghalibu fil ima'i adamaha. Karena tidaklah biasanya pada janda itu, ya, ketidakadaannya. Ya, jadi artinya di sini maksudnya apa? Balil ghalibu al wujudu, ya, wujudus suyuba. Biasanya itu yang namanya gadis itu adanya kejandaannya, ya. Lil imai adamuha. Jadi nggak mungkin laisal ghalib, biasanya nggak mungkin yang namanya itu budak dalam keadaan janda itu dia tidak sudah tidak perawan lagi, nggak mungkin, ya pasti nggak perawan, ya begitu. Itu yang namanya janda begitu. Nah, itu namanya pengecualian. Wa khiyaru talaqqir rukbani idza wajadu si'ra aghla mimma dzakarahu. Dan ada hak pilih kalau jual beli itu dengan cara menghadang kafilah atau rombongan dagangan di luar kota. Ya, ini sebagaimana penjelasan yang lalu, umpamanya katakanlah menjelang pagi hari iring-iringan mobil dari daerah Karawang atau sekitarnya mau masuk ke Jakarta. Di perbatasan Jakarta itu kemudian dihadang, ya, dihadang artinya diberhentiin sama orang-orang yang mau beli barang-barang yang atau katakanlah sayur mayur yang datang dari daerah luar Jakarta. Nah, di sini si pembeli ya tentunya dia maunya harga murah, ya, dan dia tidak jelaskan berapa harga. Katakanlah sayur mayur tadi di Jakarta, katakanlah cabai sekilo di pasar induk, ya berapa, bawang berapa sekilo, tomat berapa, kol berapa, enggak, dia ngejelasin. Pokoknya kamu jual sini aja dah, paling gitu bilang. Kalau kamu bawa ke pasar induk juga sono, Bu, ya, Keramat Jati, belum bensinnya, belum ada penjagaan, stop sana sini, ada uang itu,
Udah sama saya aja, kamu gak capek-capek. Dia nggak jelasin berapa harga bawang sekilo di pasar induk berapa, cabai berapa, enggak. Itu namanya talaqi rukban. Jadi jual beli ada hak khiyar, yaitu jual beli yang dengan cara yaitu menghadang kafilah atau rombongan yang membawa sayur mayur dan yang semacamnya di luar kota. Idza wajadu si'ra aghla mimma dzakarahu. Apabila si penjual mendapatkan bahwa harga yang dijual itu ya di Jakarta di sini aghla mimma dzakarahu, lebih tinggi dari apa yang disebutkan oleh pembeli. Begitu udah transaksi oke, jadi gitu, kemudian baru dia ingat bahwa temennya ada di pasar induk. Ditelepon, cabai keriting di situ berapa duit sekilo? Ya, di sini 50.000. Sementara tadi di sana dijual 30.000. Kalau tomat sekilo 25.000, dia jual 15.000. Ya, sama orang yang menghadang itu. Nah, ternyata harga-harga sayur mayur tadi di Jakarta itu lebih mahal dari apa yang dijual kepada penghadang tadi. Maka si penjual ada hak khiyar. Ya, di stop lagi. Gini Pak, Bapak tadi nggak jelaskan berapa harga sayur mayur. Ternyata begitu saya telepon kawan saya di sana, harganya beda banget. Jadi sekarang batal, ya, gitu. Saya kembalikan uang Bapak dan Bapak kembalikan lagi itu barang-barang saya. Nah, itu namanya hak khiyar talaqi rukban, ya. Nah, kenapa? Karena si pembeli tidak menjelaskan harga yang di Jakarta. Mimma dzakarahul mutalaqi, dari apa yang disebutkannya oleh orang yang menghadang atau si penghadang. Li subutihi fi khabari sahihain, karena memang adanya penjelasan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Rasulullah dalam hadisnya, la talaqqaw sil'ah hatta yahbita biha ilal aswaq. Janganlah kamu menghadang barang-barang dagangan, ya, sehingga itu barang dagangan diturunkan di pasar-pasar. Faman talaqqaha, siapa-siapa yang menghadang itu barang dagangan tadi, fasahibus sil'ati bil khiyar, maka orang yang punya barang dagangan tadi ada hak untuk pilih. Boleh dia teruskan jualannya atau melanjutkan. Nah, itu kata Rasulullah begitu. Ya, jadi ada hadisnya. Bi khilafi ma idza wajadu mislahu. Beda kalau mereka ini, si penjual ini mendapatkannya itu harga sama. Oh, ternyata yang dia jual sama penghadang tadi di batas kota Jakarta sama di pasar induk itu sama. Ya, cabai di sana 50.000 sekilo, di sini 50.000, sama. Audunahu, atau lebih rendah. Ternyata di Jakarta lebih rendah. Tadi cabai, ya, dia jual cabai itu, cabai inul, tahu nggak cabai inul itu? Ya, itu sekali 50.000. Di sana hanya 49.000 di pasar induk. Berarti apa? Harga di pasar induk lebih murah. Nah, kalau begitu kejadiannya, fala khiyara lahum, ya nggak ada hak khiyar. Kenapa? Lantaran harga yang dibeli sama penghadang lebih mahal daripada harga yang ada di pasar induk di Keramat Jati. Nah, ya, lebih rendah atau sama lah. Kenapa begitu? Tidak ada hak khiyar, tidak ada hak pilih untuk mengurungkan atau melanjutkan jual beli. Idz la taghrira wala khiyanata. Karena di situ tidak ada tipuan dan tidak ada khianat, tidak ada kecurangan. Si penghadang nggak nipu, tidak curang, ya, masalah harga, masalah timbangan, maka nggak ada hak pilih, ya, karena nggak ada yang dirugikan. Walau lam yatla'u 'alal ghubni hatta rakhusas si'ru wa 'ada ila ma akhbaru ma ukhbiru bihi istamarra khiyaruhum. Kalau seandainya penghadang tadi tidak menunjukkan kecurangan, kelihatannya nih jujur nih, nggak ada kelihatan tanda-tanda curang nih si penghadang tadi, sehingga harga itu dimurahkan.
dimurahin, ya karena emang curang nih, ya sehingga harga itu dimurahin sama penjual. Wa ada ila ma akhbaru bihi, dan berita berkaitan dengan apa yang mereka kabarkan itu, artinya apa yang dikatakan bahwa harga cabai yang saya beli itu sama dengan yang di pasar induk, itu nggak ada kecurigaan, ya istamarra khiyaruhum, itu masih ada tetap ya hak khiyar mereka. Jadi walaupun kelihatannya nih penjual atau pembeli yang menghadang ini nggak kelihatan ada tanda-tanda curang nih, ya begitu dia jelaskan apa adanya, maka itu masih tetap ada juga adanya khiyar. Kemudian yang berikutnya wa khiyaru tafriqi safqah fid dawami, dan ada hak khiyar, hak afili dalam jual beli tafriqus safqah. Tempo hari di awal sudah saya jelaskan ini tafriqus safqah. Jadi ada orang menjual dua barang dalam satu akad, ya. Bisa jadi barangnya itu yang satu halal, yang satu haram. Ya, bisa jadi dua-duanya itu halal. Ya, dua-duanya halal. Tapi dalam satu akad. Bisa jadi jual beli yang barang itu bisa atau boleh dijual belikan tapi beda hukum. Katakanlah umpamanya yang satu itu masalah jual beli, yang satunya gadai. Tapi dalam satu akad, itu dikatakan tafriqus safqah. Jadi di situ saya jelaskan di sini yang dikatakan tafriqus safqah ada tiga kemungkinan. Yang pertama, menjual dua benda yang sah dijual, ya. Menjual dua benda yang sah dijual dan benda yang tidak menjual dua benda yang sah dijual dan benda yang tidak sah dijual. Ya, katakanlah umpamanya cuka sama khamar. Cuka itu kan halal dijual, tapi khamar haram. Ya. Secara bersamaan dalam satu akad, seperti menjual beras dan khamar. Beras halal dijual, khamar haram dijual. Ya. Dalam jual beli ada dua barang yang halal dan haram dijual, itu saya jual. Ya. Dua tuh. Nah, maka di situ yang sah adalah hanya jual beli yang memang akadnya sah. Jadi jual beli itu yang sah adalah hanya beras saja, sementara khamar tidak sah, atau cuka saja yang sah, khamar tidak sah. Ya, itu namanya tafriqus safqah. Atau yang kedua, mengumpulkan dua barang dalam satu akad. Dua barang dalam satu akad yang masing-masing bisa diakadi sendiri dan salah satunya rusak sebelum diserahkan. Katakanlah umpamanya ada orang menjual cuka sama sirup, ya, dalam satu akad. Ini saya jual. Sebelum diserahkan ternyata itu sirupnya rusak. Ya, katakanlah udah kelamaan, udah ada luar rupanya begitu. Nah, itu namanya tafriqus safqah. Jual beli dalam satu akad dan dua-duanya itu bisa diakadkan masing-masing sebenarnya, tapi ini sekaligus akadnya. Sebelum diserah terimakan salah satunya rusak, maka yang sah adalah yang tidak rusak saja. Nah, macam yang ketiga, mengumpulkan dua akad yang berbeda hukumnya, seperti mengumpulkan akad bai, akad jual beli dengan akad ijarah atau sewa menyewa. Itu namanya tafriqus safqah. Dan nanti atau kemarin sudah dijelaskan, mungkin nanti dijelaskan lagi tentang apa hukumnya. Sekarang kita lihat. Ada hak khiyar dalam jual beli tafriqus safqah, menggabungkan dua benda yang diperjualbelikan dengan satu akad. Ya. Itu fid dawami. Ya. Dalam terus menerus. Ya, artinya terus langgeng, ada hak khiyar. Kata lafi ahadil mabi'aini qoblal qabdi, seperti rusaknya salah satu dua barang dagangan yang masing-masing dari dua barang dagangan itu
bisa diakadkan sendiri-sendiri. Tetapi dikatakan di situ rusak qoblal qabdi, salah satu dari dua barang tadi rusak sebelum diserahkan. Yang tadi yang saya bilang, jual beli katakanlah cuka sama sirup dalam satu akad, padahal masing-masing bisa diakad sendiri. Jual sirup dengan akad sendiri, saya jual sirup 1 botol. Ini saya jual cuka 1 botol. Kan bisa tuh masing-masing kan? Ini digabung. Ini saya jual ya, apa namanya barang nih yang ada di sini. Sebelum diserahkan, kemudian salah satu dari barang itu rusak. Katakanlah sirupnya udah kadaluarsa. Maka di situ si pembeli boleh memilih antara melanjutkan jual belinya atau mengurungkan. Itu dikatakan ya, dikatakan alan fid dawam, untuk terus menerus. Au fil ibtidai, atau pada bagian yang pertama ya. Apa bagian pertama yang tadi saya sebutkan? Bagian yang pertama itu yaitu menjual dua benda yang sah dijual dan benda yang tidak sah dijual secara bersamaan dalam satu akad, seperti menjual beras dan khamar. Nah itu dikatakan au fil ibtida kabai'i hillin wa haramin, seperti menjual ya barang yang halal seperti cuka, wa haramin, dan barang dagangan yang haram seperti khamar dalam satu akad ya, begitu. Ini in jahilal mustariyul hala, jika si pembeli tidak tahu keadaan. Dia kira mah itu 2 botol itu dua-duanya cuka ya, ternyata khamar yang satu. Nah karena dia nggak tahu, maka si pembeli ada hak untuk memilih. Pak, saya pulangin ini yang sebotol, yang saya ambil sebotol doang ini, yang 1 botol tidak. Nah yang sebotol itu khamar, yang sebotol ini apa ya, cuka gitu. Maka dikatakan di situ tadi dikatakan ya in jahilal mushtariu al hala litafriqi safqati alaihi, lantaran diakadkan dalam satu akad dalam 2 benda yang berbeda, maka itu ada hak untuk mengembalikan barang tadi. Nah sekarang bagaimana kalau si pembeli tahu 2 barang itu yang diakadkan satu akad ya, ijab qabulnya 1, dia tahu yang 1 itu adalah barang yang halal, yang 1 yang haram. Nah dikatakan di sini fa in alimahu, kalau seandainya si pembeli mengetahui keadaan 2 barang tadi, yang 1 halal, yang 1 haram ya, au kana tafriquha fi ikhtilafil ahkam, atau tafriqus safqahnya itu dalam berbeda hukum, seperti jual beli sama sewa menyewa kan beda ya, begitu. Kajam'i baina bai'in wa ijaratin, seperti penggabungan akad antara akad jual beli dengan akad ijarah, dengan akad sewa menyewa. Nah kalau seandainya seperti itu, kalau dia tahu siapa si penjual, si pembeli ya, dikatakan di sini ya fala khiyaro, maka tidak ada hak pilih ya. Kenapa? Karena dia tahu. Kalau nggak tahu baru, wah ini kok 1 cuka, yang 1 kok apa namanya, yang 1 kok khamar, ya dia pulangin ya. Kalau dia tahu 2 botol itu berbeda, barang dagangannya yang 1 halal, yang 1 haram, itu nggak ada hak khiyar. Atau umpamanya dia tahu ya, yang 1 itu jual beli, yang 1 itu ijarah ya, apa namanya, sewa menyewa atau sewa menyewa, maka tidak ada hak khiyar di situ karena dia tahu. Nah, oleh karena itu maka kita kalau beli sesuatu harus kita betul-betul teliti. Wa khiyaru faqdil wasfil masyrut ya, karena kita baca kitab ini sampai sore ya. Ini masih hak khiyar ya, masih masalah pilih ya, masalah pilih, memilih. Kita kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering kalau beli gitu kayak nggak pakai ngulangin ya, ya udah dah, biarin dah. Apalagi yang harganya remeh temeh gitu, udah nggak usah dah, biarin aja dah. Nanti kita ini aja lagi. Padahal ya kalaupun kita mau pulangin, yang dagang juga nggak ngerti.
Barang yang udah dagang nggak boleh, yang udah dibeli nggak boleh dipulangin Pak. Nah gitu kan, padahal dalam Islam masih ada hak untuk mengembalikan atau khiyar. Baik, waktu kita gunakan untuk baca kitab yang kedua, yaitu bacaan kita sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna Allah faradu 'alal ibadi tasdiqahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan hamba-hambanya untuk membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau adalah seorang nabi dan seorang rasul. Wajib, Allah mewajibkan kita untuk meyakini itu. Wa ta'atahu, Allah juga mewajibkan hamba-hambanya untuk mentaati Nabi. Kemudian juga wattiba'ahu, ngikutin Nabi. Ya, apa yang Nabi Muhammad perintahkan kita kerjakan, yang Nabi Muhammad larang kita jauhi. Itu Allah wajibkan. Wa annahu la yaqbalu imana 'abdin, sesungguhnya Allah tidak akan menerima keimanan seorang hamba. Wa in amana bihi, sekalipun si hamba tadi beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, ya, subhanahu, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi katanya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima iman seorang hamba meskipun dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta yu'mina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya, sebelum dia beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya iman kita diterima kepada Allah kalau kita beriman juga kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau orang tidak beriman kepada Nabi Muhammad dan dia beriman kepada Allah, maka keimanannya itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bi jami'i ma jaa'a bihi, dan juga beriman kepada seluruh apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad tentang ajaran-ajaran dari Allah. Wa akhbara anhu, dan semua apa yang diberitakan oleh Nabi Muhammad, ya, fi umurid dunia, baik tentang urusan dunia Nabi Muhammad jelaskan, wal akhirati, Nabi Muhammad jelaskan tentang kehidupan akhirat, itu kita wajib percaya. Wal barzah, Nabi Muhammad jelaskan tentang kehidupan di alam barzah. Alam barzah adalah alam, ya, dari waktu mati sampai dibangkitkan dari kubur. Jadi selama orang dalam kubur belum dibangkitkan, maka itu masih di alam barzah. Ketika nanti sudah dibangkitkan dari kubur, dihidupkan lagi, namanya alam akhirat. Jadi orang-orang yang dikuburkan dari zaman Adam sampai gini hari belum sampai di alam akhirat, masih di alam kubur atau alam barzakh. Alam barzakh adalah alam antara alam dunia dan akhirat. Dunia dia sudah tinggalkan, akhirat belum sampai. Jadi masih menunggu dia. Menunggu apa? Menunggu akhirat. Nah, kita percaya tuh apa yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad tentang alam barzakh. Wa min dzalika, diantaranya juga ayyumina bisu'ali munkarin wa nakirin lil mauta. Beriman seorang hamba ini, percaya seorang hamba ini dengan adanya pertanyaan malaikat munkar dan nakir bagi mauta, orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ya. Jadi walaupun kita nggak dengar tentang pertanyaan malaikat munkar nakir kepada orang yang meninggal dunia dalam kubur, kita percaya. Ya, kita percaya. Kenapa? Karena diberitakan oleh orang yang benar omongannya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anit tauhid. Pertanyaan tentang apa malaikat munkar nakir kepada orang yang sudah meninggal dunia? Tentang tauhid, keesaan Allah. Ya, ditanyakan man rabbuka, siapa Tuhanmu? Ya. Waddin, tentang agama, wa ma dinuka, apa agamamu? Wan nubuwah, kenabian, wa ma nabiyuka, siapa nabimu, ya. Ya. Jadi itu kita percaya adanya pertanyaan itu. Perlu gak kita hafalin? Ya hafalin sih boleh, tapi jangan lantaran ngapalin itu akhirnya gak sempat buat sholat, gak sempat untuk baca Al-Quran. Insya Allah walaupun sekarang gak hafal banget, kalau ibadat kita bagus, nanti di akhirat ibadat kita itu mendorong kita untuk hafal dan bisa baca itu, ya. Man rabbuka, Allahu rabbi, wa man nabiyuka, Muhammadun nabi.
Ya, wama imamuka al-Qur'anu imami, wama qiblatuka al-Ka'batu qiblati, waman ikhwanuka al-muslimuna wal muslimatu ikhwani. Jadi kita rajin ibadat, ya, jarang-jarang ngapalin itu, nanti ibarat kita mendorong itu, ya, mendorong lisan kita sehingga bisa untuk mengucapkan itu. Wa ayyumina bina'imil qabri li ahli ta'ati, dan juga beriman hamba-hamba Allah ini dengan nikmat-nikmat kubur untuk penghuni atau untuk ahli taat kepada Allah. Jadi orang-orang yang taat kepada Allah ketika hidupnya, maka di kubur dia diberikan kenikmatan kubur. Ya, kubur yang menurut kita hanya berapa tuh? Ya, semeter setengah kali berapa meter, biasanya 2 meter. Ya, kemudian ditutup liang lahat, kan kayaknya itu kan sempit, gelap, pengap. Nah, nikmat kubur, maka alam kubur itu dikatakan raudhah min riyadil jannah, menjadi taman surga. Ya, jadi udah beda tentunya, karena alamnya beda, maka yang dirasakan hanya orang yang sudah meninggal dunia, bahwa di kubur dia begitu indahnya karena ada di taman surga. Ya. Juga wa bi'adzabihi li ahlil ma'siyati, hamba-hamba Allah ini, kita ini beriman percaya dengan adanya siksa Allah bagi orang-orang yang banyak maksiatnya, ya. Ya, kalau kuburan sama aja, katakanlah orang-orang yang baik sama orang-orang yang tidak baik, begitu dikubur setahun kemudian kita gali lagi, sama aja segitu juga. Bukan berarti yang orang-orang yang taat kuburnya jadi luas gitu, lubangnya jadi gede, kagak segitu-gitu juga. Jadi alam mereka itu yang mereka alami. Kita kan alam kita bukan alam barzah kita. Kita alam dunia, maka beda. Di samping itu juga wa ayyumina bil ba'si ba'dal maut, beriman kepada adanya kebangkitan setelah mati. Jadi setelah mati dikubur, nanti kita dihidupkan lagi. Buat apa? Ya, untuk mempertanggungjawabkan segala amal yang pernah kita lakukan ketika hidup. Ya, kalau setelah mati habis perkara kayak kedebong anyut begitu, ya enak dong kalau begitu. Jangankan manusia, binatang saja nanti diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam tafsir Munir itu ada binatang yang di dunia punya tanduk, dia badukin mulu. Yang dibadukin siapa? Binatang yang gak ada tanduknya. Nanti di akhirat binatang yang dibadukin mulu, yang gak punya tanduk, minta keadilan sama Allah. Ya Allah, waktu di dunia saya ditandukin mulu sama dia nih, karena saya gak punya tanduk. Saya minta keadilanmu ya Allah. Allah kan ahkamul hakimin, hakim yang paling adil, diadili di situ. Lah, apalagi manusia yang punya akal. Nah, begitu. Jadi setelah mati ada kehidupan lagi. Jadi kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara, ya, yang abadi. Yang sebenarnya kehidupan adalah kehidupan akhirat. Kenapa? Karena dia, ya, tidak berujung. Kalau kehidupan di dunia berujung, ya, sampai kematian. Tapi kalau di akhirat tidak, ya, terus menerus. Nah, kita percaya nih adanya kebangkitan sudah mati. Wa bi'asyril ajsadi, dan juga kita percaya dengan adanya dikumpulkannya jasad-jasad wal arwahi ilallah. Dikumpulkan ini fisik kita, jasad kita dan ruh kita dikembalikan lagi, ya, ilallah, ya, nanti akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil wuqufi baina yadaillah, juga kita percaya bahwa kita nanti akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berdiri di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Wabil hisab, juga kita percaya adanya perhitungan amal. Jadi amal kita dihitung juga, ditimbang juga. Biasanya kita kalau beli mangga di pasar, kalau cara hitung ya udah nggak pakai timbang lagi. Ya, kalau cara timbang ya timbang aja, nggak pakai dihitung lagi. Ya, Pak, cara kiloan, cara hitungan. Nah, tapi amal kita di akhirat ditimbang juga, dihitung juga. Kalau dihitung itu adalah masalah kuantitasnya. Berapa kali ente sholat sunat duha seumur hidup Anda? Oh, katakanlah umpamanya 100 kali. Nah, 100 kali itu kan secara apa? Secara kuantitas. Kualitasnya, bobotnya mungkin beda antara duha yang kemarin sama sekarang. Ya, duha yang sekarang sama besok beda lagi. Mungkin keikhlasan kita, ya, mungkin bacaan-bacaan kita, khusyuknya kita. Nah, makanya
udah dihitung, ditimbang juga. Jadi kalau timbang itu kualitas, kalau hitung itu kuantitas, jumlah. Kalau kualitas bobot, ya, tentang khusyuknya, tentang apa namanya bacaan yang bagus, tentang tomaninanya segala macam lah. Nah makanya itu Allah Maha Adil, sehingga manusia tidak akan merotes lagi. Kenapa? Udah ditimbang, udah dihitung, ditimbang lagi. Ya, wa annal ibada yatafawatuna fihi ila musamahin wa munaqasin. Bahwasanya hamba-hamba Allah ini berbeda-beda nanti. Ya, udah waktu. Berbeda-beda fihi padanya ila musamihin wa munaqasin. Ada yang dibebaskan dan ada yang diperdebatkan. Jadi nanti kita ya di akhirat ini ada yang diperdebatkan lama banget. Ada yang dibebaskan. Ya udah. Biasanya tuh kalau yang dibebaskan itu yang tidak mencurigakan. Ada di perbatasan kota katakanlah ada polisi gabungan di situ. Ya ada LLD, ada polisi, ada tentara. Dia mobil atau kendaraan yang nggak mencurigakan udah lewat. Tapi kalau mencurigakan udah trit. Wah, lama banget tuh pemeriksaannya. Lihat sono, lihat sini, ya setiap ini. Nah, itu jadi kita juga nanti di akhir begitu. Ada yang musamih, ada yang dimaafkan oleh Allah, dibebaskan, dan ada yang munaqish, ya. Ada yang diperdebatkan. Ya kayak munaqasyah itu kalau mahasiswa di IAIN kalau dia mau capai gelar sarjana lengkap, dia harus ada ujian munaqasyah namanya. Jadi kita diuji sama dua penguji kita dan didampingi sama dua sponsor kita, bukan sponsor, pembimbing kita bisa nggak tuh mempertanggungjawabkan hasil karya kita. Kalau bisa ya berhasil jadi sarjana, kalau kagak ya tahun depan mulai ujian lagi. Itu namanya munaqasyah. Jadi munaqasyah itu adalah ujian komprehensif, ujian secara keseluruhan. Insyaallah nanti kita lanjutkan wa ila man yadkhulul jannata bighairi hisab. Para jamaah, sebelum kita baca Fatihah, mari kita baca sebelum kita baca doa, mari kita baca Fatihah dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada orang-orang yang menerjemahkan hartanya di mushola kita ini, dan mudah-mudahan orang tua kita, saudara kita, teman kita yang sudah meninggal dunia ditempatkan tempat sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi pada sakit, mudah-mudahan disehatkan badannya. Anak cucu kita yang sedang belajar dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kiramil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما دعواهم فيها سبحانك اللهم تحية فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.